Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Islam di Jawa. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Maulidah Hasanah dengan NIM T20187087 dan teman saya Novi Ifatul Aziza dengan NIM T20187090 dan teman saya Umi Uswatul Lutfia dengan NIM T20187105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Wali Songo. Wali Songo sendiri yaitu 9 orang yang telah mencapai tingkat wali atau 1 derajat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa songo atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari waliullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo sendiri berarti wali 9, yakni 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Jawa. Selanjutnya yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Turki. Beliau juga seorang ahli tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa tahun 1404 Masehi. Dan jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun sedikit. Karena ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang nisannya bertuliskan tahun 1082. Daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali yaitu Desa Sembalo di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km dari utara kota Gresik yang tidak jauh juga dari makam Fatimah binti Maimun. Beliau memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali songo yang dianggap sebagai ayah dari wali songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memiliki aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta di dekat dengan Surabaya. Pengaruh dakwah Islam Sunan Ampel beserta putra, saudara, menantu, kemenakan, kerabat, dan murid-muridnya yang tersebar di berbagai tempat. Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam pada abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik. Sekalipun usia senjanya, Sunan Ampel sudah menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sesepuh Wali Songo. Namun tidak ada keseragaman yang mencatat kapan tokoh asal Campak itu meninggal dunia dan beliau wafat pada tahun 1478 dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Nama aslinya Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang sendiri terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang, putra keempat dari Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja atau Bupati Tuban. Kediaman Sunan Bonang yaitu Desa Bonang di daerah Lasem. Selain dikenal pandai mengubah tembang-tembang Jawa, Sunan Bonang juga dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat, sebagaimana lazimnya seorang wali. Dan beliau wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ifatul Azizah dengan NIM T20187090 dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maulidah Hasanah. Sunan Giri. Beliau adalah putra Maulana Ishak, yaitu Syekh Wali Lanang, saudara dari Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi. Ibu dari Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu dari Belambangan, Banyuwangi. Bersama Sunan Bonang, yakni Mahdud Ibrahim, mereka belajar ilmu agama dari Sunan Ampel. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Namun, Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut
merencanakan berdirinya negara itu, serta terlibat dalam penyerangan ke masjid sebagai penasihat militer. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sangat dermawan, yaitu dengan membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Dia mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang bernafas Islami, seperti muran, cublak, suweng, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat atau Raden Kosim. Nama asli beliau adalah Raden Sarifuddin. Adapun sumber lain mengatakan bahwa namanya adalah Raden Kosim, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Raden Kosim itu adalah saudara Raden Mahdud Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Derajat yang lahir dengan nama Raden Kosim diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dan Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Menurut Babad Risaking, Majapahit, dan Babad Cerbon, Raden Kosim adalah adik Nyai Patimah yang bergelar Gede Penyuran, Nyai Lilis alias Nyai Pengulu, Nyai Taluki yang bergelar Nyai Gede Maloka, dan Raden Mahbub Ibrahim yang bergelar Sunan Bonang, yang artinya garis nasab Sunan Derajat sama dengan Sunan Bonang, yaitu berdarah campa Samarkand, Jawa, karena Sunan Ampel. Ayahandanya adalah putra Ibrahim As-Samarkand. Adapun Sunan Derajat membuka pesantren di Jelok, yang termasuk Banjarwati, Kecamatan Paciran. Ketika satu tahun bermukim di Jelong, Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan semangat memerhatikan nasib kaum fakir miskin dan juga mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberi perhatian penuh, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Adapun ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawaan, kesejahteraan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Sahid Lakajaya Abdurrahman atau Pangeran Tuban, yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia menikah dengan putri Sunan Ampel saat berumur 20 tahun pada tahun 1470 Masehi. Sementara itu, Sunan Ampel berumur 50 tahun. Sunan Kalijaga mengalami masa hidup yang lama. Ia melewati 3 masa pemerintahan, yaitu masa akhir Majapahit pada tahun 1478 Masehi, masa Kesultanan Demak pada tahun 1480 Masehi sampai dengan 1546 Masehi, dan masa Kesultanan Pajang pada tahun 1568 Masehi. Diperkirakan Sunan Kalijaga berusia lebih dari 100 tahun. Beliau wafat pada tahun 1580 Masehi. Beliau putra Raden Sahur putra Tamanggung Wilatika Adipati Tuban. Raden Sahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, akan tetapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, sehingga dia mencari makanan dari gedung
kadipaten dan dibagikan kepada masyarakat. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan oleh para penyebaran Islam seperti Wali Songo untuk menarik perhatian di kalangan mereka, sehingga dengan tanpa terasa mereka telah tertarik pada ajaran-ajaran Islam sekalipun. Karena pada awalnya mereka tertarik dikarenakan media kesenian itu. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Suat Lutfia dengan NIM T20187105. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kudus. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah, di antara wali songo hanya ia yang mendapat julukan wali al-ilm, yakni wali yang luas ilmunya. Dan karena keluasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah di Nusantara. Cara-cara beliau berdakwah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni strategi pendekatan kepada massa dengan jalan. Yang kedua, merangkul masyarakat Hindu serta larangan menyembelih sapi karena dalam agama Hindu sapi adalah binatang suci dan keramat. Yang ketiga yakni merangkul masyarakat Buddha setelah masjid. Terus Sunan Kudus mendirikan padasan tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah 8. Di atas pancuran tersebut diberi arca kepala kebo dengan tujuan yakni disesuaikan dengan ajaran Buddha, yakni jalan berlipat 8 atau Asta Sunghika Marga. Selanjutnya yakni Sunan Muria. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria. Lewat tembang-tembang yang diciptakannya, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah kepada para rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang suka berdakwah tanpa ngeli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Sunan Muria menjalankan dakwah Islam melalui pendekatan budaya dalam seni pewayangan. Misalnya, Sunan Muria diketahui suka menggelar sejumlah lakonan, carangan, pertunjukan wayang, gubahan, Sunan Kalijaga seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, dan lain sebagainya. Melalui media pertunjukan wayang, Sunan Muria memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid. Selanjutnya yakni Sunan Gunung Jati. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syarif Hidayatullah menikahi tidak kurang dari 6 orang perempuan sebagai istri. Kisah dakwah Islam yang dilakukan Syarif Hidayatullah selain ditandai kisah pernikahan, pencairan ilmu, dan peperangan, juga ditandai dengan penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian dan kekuatan politik, serta kekuatan bersenjata. Nah, berikutnya yakni hasil sukses yang diperoleh Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa tidak bisa lepas dari metode-metode yang dipakai kala itu. Yang pertama yakni berdakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan. Yang kedua yakni dengan mengembangkan pendidikan pesantren yang mula-mula dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga yakni dengan mengembangkan kebudayaan Jawa. Dalam kebudayaan Jawa, Wali Songo memberikan andil yang sangat besar. Yang selanjutnya yakni metode dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian masyarakat. Yang terakhir yakni mengembangkan dakwah Islam di tanah Jawa. Para wali songo menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.